Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi matematika kelas 10 peminatan, masih di fungsi eksponensial. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang aplikasinya, terus kemudian cara menggambar grafiknya gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih? Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas eksponen, terus nanti bilangan berpangkat ya. Ini sebenarnya materi dulu kamu pastinya udah dapet di tingkat MTS atau SMP ya, di kelas 9. Terus bilangan bentuk akar juga sama, harusnya ini dua ini sudah, tapi nanti kita ulas sedikit ya. Terus kemudian nanti kita akan ke persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Eksponensial, apa sih itu eksponensial? Kata eksponen diperkenalkan pertama kali pada tahun 1544 ya oleh Michel Stiefel, ahli matematika kelahiran Jerman ya, dalam buku Aritmetika Integra. Nah, eksponen digunakan secara luas di berbagai bidang, ekonomi, biologi, kimia, fisika, ya, ilmu komputer, dengan aplikasi seperti bunga, pertumbuhan penduduk. Yang ini yang kemarin kita bahas ya, di aplikasi-aplikasi dari eksponensial. Apa sih definisi dari eksponen? Nah, ini. Eksponen atau bilangan berpangkat merupakan bentuk perkalian berulang ya, sebanyak pangkat yang diminta. Jadi kalau kamu pernah dengar penjumlahan berulang, itu jadinya apa? Penjumlahan berulang, 2 tambah 2 tambah 2. Nah, itu jadinya perkalian ya. Pengurangan berulang itu nanti jadinya apa? Pembagian. Nah, kalau perkalian berulang, maka dia akan menjadi eksponen atau pangkat. Nah, ini ya. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, ya. Jadi A dikalikan sebanyak N. A kali A kali A kali A sebanyak N kali, maka ditulis sebagai A pangkat N, gitu ya. Jadi A pangkat N itu A-nya dikalikan sebanyak N. A itu adalah basis atau bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat. Ya. Jadi ingat-ingat maksud dari eksponen ya, pangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 itu gimana? Berarti 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Hati-hati. Contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Beda ya. Jadi kalau 2 pangkat 3, nah 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini namanya 2 pangkat 3. Negatif 3 pangkat 2. Nah, berarti dia negatif 3-nya dikalikan dengan negatif 3 sebanyak 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan pecahan. Kalau pecahan juga sama. Misalnya saya punya negatif negatif 1/2 dipangkatkan 4. Berapa jadinya? Berarti negatif setengah dikali negatif setengah dikali negatif setengah dikali negatif setengah, gitu caranya ya. Nah, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya positif. Nah, setengah kali setengah jadinya 1/4 kali setengah 1/8, 1/8 kali setengah jadinya 1/16. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Jadi dikalikan secara berulang sebanyak berapa nih pangkatnya gitu. Oke. Next. Sekarang kita ke sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat eksponen. Sebenarnya materi yang hari ini Ibu sampaikan ada semua di LKS ya. Kalau kamu tidak keburu untuk mencatatnya, bisa mencatat yang dari LKS. Sama ya, tapi Ibu terangkan di sini. Untuk A, B, elemen R ya, bilangan real,
dengan A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, dengan M dan N adalah bilangan bulat positif. Maka kita punya sifat ini. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka lihat ini basisnya sama. Kalau basisnya sama, posisi dikalikan ya bilangan pangkat, maka M-nya ditambah M ditambah N. Ya. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Catatannya basisnya harus sama. Sekarang kalau dibagi, nah kalau dibagi berarti basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Nah, ini ya. Kalau yang ketiga, bilangan pangkat A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya cukup dikalikan. Nah, begitu juga dengan ketika kamu punya perkalian bilangan bulat, ya, bilangan real, A sama B bilangan real, entah itu pecahan, entah itu bulat gitu ya, dikalikan, terus dipangkatkan, itu artinya bilangan yang pertama dipangkatkan, bilangan kedua juga dipangkatkan, terus kemudian dikalikan. Begitu juga dibagi. Kalau dibagi juga sama-sama mendapatkan pangkat yang sama. Nah, ini catatan. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, nanti kita bahas nih. Kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Terus ini, perhatikan nih. A pangkat negatif N. Itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif, kamu langsung pasang 1 per. Nah, tinggal nanti A pangkat N. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau 0 gimana dong? Ya. Nah, untuk A elemen R ya, untuk A bilangan real dengan A-nya positif atau sama dengan 0, dengan M dan N bilangan bulat, dan N-nya itu lebih besar dari sama dengan 2, maka ya kita punya nih. Kalau N-nya lebih besar dari 2. Kenapa? Kalau N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1 kan berarti dia dipangkatin 1 ya. Kalau pangkatnya 0 kan ini ketemu. Kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Jadi ini N-nya pangkatnya itu lebih dari 2. Nah, akar N dari A. Nah, ini kalau kamu punya bentuk akar, terus di sini ada N, di sini ada A, maka sama dengan A pangkat 1 per N. Jadi kalau N-nya di sini 4, berarti di sini 1 per 4 gitu ya. Kalau N-nya 3, berarti 1 per 3 gitu. Nah, ini. Kalau seperti ini gimana? Ini berarti A dipangkatkan 1 per MN. Kenapa? Nah, gimana nih ceritanya? Nah, karena kembali ke sifat yang pertama tadi. Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Ibu kotret di sini ya. Pakai huruf yang kelihatan. Oke. Dari yang ini dulu. Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Kalau ibu punya 2 pangkat 2. Ya, dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Dibagi 2 pangkat 2, 4. Berapa hasilnya? 4 bagi 4, 1. Nah, kalau kita pakai sifat eksponen yang pembagian yang ini nih. Nah, perhatikan. Basisnya sama? Sama. Berapa? Sama-sama 2. Nah, kalau pembagian basisnya sama, pangkatnya diapakan? Dikurang. Nah, berarti 2 dikurangi 2. Berapa 2 kurangi 2? 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini bukti dari sifat yang ini. Nah, sifat-sifat yang lain kamu bisa cari pembuktiannya ya. Oke, terus yang ini. Yang ini gimana nih? Ini berarti kan ketika kamu punya A pangkat akar M. Kalau kita ganti jadi sifat yang ini, berarti kan ini jadinya apa? A pangkat 1 per M. Terus diakarin lagi, berarti kan dipangkatkan lagi. Berapa pangkatnya? Karena akar berarti 1 per N. Nah, kalau pakai sifat yang ini, ya, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya cukup dikalikan. Berapa jadinya? A pangkat 1 per M kali N. Ini bukti yang ini, ya. Jadi, begitu juga dengan yang ini. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh-contohnya. Nah, yang pertama nih.
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Perhatikan basisnya sudah sama, berarti 2 kalau dikalikan pangkatnya diapain? Dijumlah. Jadinya 2 pangkat 3 tambah 5, 8. Gitu ya. Terus 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Basisnya udah sama? Sudah. Jadi pangkatnya diapakan? Dikurang. Ya, jadinya 3 pangkat 2. Ini kalau soalnya untuk menyederhanakan. Kalau tentukan hasilnya ya, tentukan nilainya berarti berapa? 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, ini sifat yang berikutnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Terus yang ini 2 pangkat 5. Ini basisnya beda nih. Dikali 3 pangkat 5. Nah, basisnya beda tapi pangkatnya sama. Itu sama aja dengan 2 kali 3, basisnya dikalikan, pangkatnya cukup sekali. Nah, jadinya 6 pangkat 5 gitu. Ya, pembagian juga sama. Ini basisnya beda. Nah, kalau basisnya beda nggak apa-apa. Kerjain aja. Nah, pangkatnya keluarin sekali aja. Jadinya 8 bagi 2 berapa? 4. 4 pangkat 2. Gitu ya. Oke, ini pangkat negatif. Kalau pangkat negatif tadi apa? Pangkat negatif berarti artinya dipangkatkan dengan pangkat negatif 2. Berarti 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Jadi kalau misalnya kamu punya 4 pangkat min 3, berarti sama aja dengan 1/4 pangkat 3. Berapa pangkat 3? 1/64 gitu ya. Terus yang ini 2 pangkat 6 akar dari 3. Nah, gimana nih? Sama, 2 pangkat 6 dipangkatkan. Kalau akar gimana? 1/3 pecahan ya. 1/3. Nah, ini kalau pangkat dipangkatkan diapakan pangkatnya? Betul, dikalikan 2 pangkat 6/3. 6/3 berapa? 2, jadinya 2 pangkat 2 gitu ya. Oke. Itu sifat-sifat untuk eksponen. Nah, setelah ini kita simak ke bagian yang selanjutnya. Jangan kemana-mana.